belakangan ini kalau kita lihat di market ya Pak, saham-sahamnya itu masih merah semua nih Pak BUMN Pak. Ya, mungkin ada sentimen karena mereka belum paham soal Danantara atau mereka masih grogi atau mereka masih nervous gitu Pak. Asing-asing juga kalau dari riset CNBC masih keluar gitu Pak. Bagaimana Pak Roslan bisa meyakinkan investor apa yang dilakukan, apakah nanti Danantara bisa juga masuk market gitu Pak. Atau seperti apa sih Pak mungkin bisa disampaikan ke di acara ini Pak ke pemirsa CNBC Pak. Ya terima kasih. Memang kan sebetulnya harga-harga saham ini turun bukan baru 1-2 hari ya kan, tapi memang sudah mengalami penurunan dan apalagi dari MSCI dari indeks yang dimana patokan dari dunia ini memang kan menurunkan peringkat Indonesia. Jadi itu juga yang menyebabkan penurunan saham. Tapi saya meyakini bahwa ke depannya berikutnya saham kita akan naik. Kenapa? Karena valuasi dari saham-saham kita ini sudah menjadi sangat-sangat affordable, sangat-sangat baik dan naik turun dalam saham itu adalah suatu hal yang sangat-sangat biasa gitu ya. Ada banyak faktor teknikal, ada faktor fundamental, faktor market dan yang lain-lain. Tetapi percayalah saya meyakini ini saham kita akan rebound kembali, akan kembali naik karena kenapa? Kalau saya ini investasi itu percaya dengan fundamental. Fundamental dari BUMN kita ini sangat baik. Fundamental dari bank-bank kita sangat baik. Ya. Dan itu bank-bank kita contohnya itu adalah standarnya standar internasional gitu. Parameternya parameter internasional. Jadi kalau saya sih melihatnya fundamentalnya baik kok gitu. Ya. Dan kita kan investasi bukan untuk melihat 1-2 hari ini, kita investasi long term. Dalam jangka menengah, jangka long term. Yeah. Jadi kalau saya sih tidak khawatir ya, karena saya sangat yakin karena alhamdulillah pengalaman kita juga saya 25 tahun di salah satunya saya start saya berusaha juga di pasar modal, di capital market. Jadi saya melihat ini adalah suatu akan kembali karena fundamental saham-saham kita ini sangat-sangat baik gitu ya. Pak Erik ada tambahan? Dividennya continue bagus. Jadi kan kalau orang beli saham itu selain apresiasi kan dividennya ada itu. Ini yang nggak boleh dilupakan. Yeah. Nah itu tadi jelas dividennya kan nggak semua dividen itu menjadi perusahaan tertutup yang TBK. Dengan tadi yang diproyeksikan Pak Roslan dividen ini harus angka-angka yang lebih besar, efisiensi dan lain-lain itu kan sebuah guarantee juga buat market. Iya, returnnya naik terus ya. Berarti sekarang time to buy ini menurut Pak Roslan ya Pak? Pak, di awal Danantara itu rencananya kan 7 BUMN besar ya Pak yang mau masuk ya Pak. Terus sekarang jadi semuanya gitu. Awalnya kan kalau nggak salah Himbara, Telkom, Main ID, PLN, Pertamina ya Pak ya. Sebenarnya ini bagus juga sih karena kan nggak harus semuanya karena tadi Pak Erik juga bilang bahwa BUMN tuh jumlahnya banyak bahkan kalau mau nanti Danantara bukan ngurusin investasi malah ngurusin nutup BUMN jadi punya kerjaan tambahan lagi gitu Pak. Apa sih Pak sebenarnya perjalanannya kenapa dari 7 tadi tiba-tiba diambil jadi semua padahal kan 7 tadi itu kalau menurut banyak orang yang bilang ya ini bisa dimaksimalin dulu gitu dari sini dulu gitu kita putar investasinya Pak. Mungkin bisa ada jawaban Pak. Yes and no. Jadi justru kan lahirnya Danantara ini jangan membuat kebingungan baru. Di mana kalau kita lihat di banyak negara ya konsolidasi aset itu terjadi pada saat bersamaan. Jangan setengah-setengah, kalau nanti kita melakukan sesuatu setengah-setengah malah gagal. Ya 7 dulu, nanti 2 lagi, enggak tanggung semuanya harus masuk. Toh tadi di undang-undang dan di peran antara kementerian dan juga tadi Danantara sudah jelas sekarang. Jadi harus maksimal. Dan saya rasa portfolio yang diberikan kan sekarang dari 47 itu 40 sehat. 7 under ya kan dari dulu 114, dari 114 jadi 47. Ya, dari 47 itu 40 sehat, 7 under restructuring. Akan sehat juga jadi nah ini yang saya rasa jangan selalu dilihat dari sisi negatif. Oh,
dari 7 tambah banyak, jangan-jangan Danantara nanti nggak bisa dalam arti sama kementerian kita sama-sama. Ini enggak, jangan dilihat dari itu. Ini konsolidasi total supaya dividennya maksimal dan semua operating sistemnya semua kita bersinergi dan tadi yang paling penting tadi program daripada rencananya nanti yang Pak Rosan lagi siapkan kan sekarang pasti market banyak nanya, nih rencananya buat investasi apa? Ini baru 2 hari kasihan. Kasih waktu Pak Rosan sebulan lah nanti paparan ke market rencana ini segala gitu. Oke, itu Pak Rosan tambahannya Pak. Ya tambahan saja memang kita kan akan mengkonsolidasikan dan menciptakan nilai lebih ya, value creation-nya kan yang ingin kita ciptakan dan di saat bersamaan kita mau ingin mengoptimalisasi aset-aset ini yang ada dan timnya juga saya kan juga dibantu di CEO saya juga ada Pak Donald Oscaria yang ada hadir di sini, itu kan sudah sangat mengetahui juga mengenai BUMN ini. Beliau juga wakil menteri BUMN. Di BUMN. Jadi dan setelah pembicaraan dengan Pak Erik langsung semua dan menurut saya ini nggak 2 kali kerja juga karena kita bisa menganalisa ini secara keseluruhan, tidak piecemeal, tidak sebagian-sebagian sehingga perencanaan kita ini menjadi lebih matang dan lebih komprehensif gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan value dari perusahaan-perusahaan BUMN ini yang sudah ada, yang sudah baik ya kita ingin lebih baik lagi, yang belum baik ya kita sempurnakan dan yang paling penting kita akan sinergikan bersama-sama tidak hanya dengan antara BUMN tapi yang paling penting juga dengan private sector atau dunia usaha. Karena kenapa ekonomi Indonesia ini kalau saya bilang kuehnya ini kan makin lama makin besar. Dan BUMN ini kan punya limitasi juga gitu. Justru kita menginginkan peran dari dunia swasta ini jauh lebih besar ke depannya. Kita ini hanya sebagai lokomotifnya saja, tapi yang kita mau gandeng ini adalah dunia usaha, kemudian juga baik ya dari yang UMKM, dari yang menengah sampai yang besar, semuanya ini ingin kita gandeng agar kita bisa bergerak bersama-sama sehingga pertumbuhan perekonomian yang dicanangkan 8% bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan ada hadirnya Danantara ini.